Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Imam Habibi dari jurusan Perbankan Syariah AD. Ingin menjelaskan materi tentang manajemen investasi wakaf uang. Jadi, selamat menyaksikan. Oke, baik. Jadi materi pertama itu manajemen fundraising wakaf. Nah, fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum. Fundraising juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Fundraising penting dilakukan karena sumber dana wakaf adalah berasal dari masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka perlu langkah-langkah strategis menghimpun dana yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan. Baik, jadi materi selanjutnya itu tentang investasi wakaf uang. Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan agar mudah memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Ada dua hal yang saling melengkapi di dalam investasi, yaitu pertama, kegiatan pengumpulan dana untuk mendapatkan modal awal. Para ahli ekonomi mendefinisikan investasi sebagai suatu usaha untuk menambah pokok modal. Kedua, yaitu penggunaan modal awal ini untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Ada yang mengatakan kata investasi digunakan untuk mengartikan pembelian atau perolehan modal awal apapun bentuknya yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan di kemudian harinya. Oke, baik. Materi selanjutnya itu tentang pengawasan syariah pada investasi wakaf uang. Nah, baik. Jadi, pengawasan syariah pada investasi wakaf uang penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Pengawasan ini melibatkan berbagai pihak termasuk Nasir, Dewan Pengawas Syariah, dan Badan Wakaf Indonesia atau disingkat dengan BWI. Nasir bertugas mengelola dana wakaf dan memastikan kepatuhan syariah. Sementara Dewan Pengawas Syariah memberikan rekomendasi persetujuan atas kegiatan investasi yang sesuai dengan kaidah syariah. Terus yang terakhir yaitu BWI atau Badan Wakaf Indonesia. BWI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Nasir serta memastikan pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu manajemen resiko investasi wakaf uang. Nah, wakaf uang membuka peluang investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan juga sosial. Melalui sertifikat wakaf uang, masyarakat berpenghasilan tinggi dapat menyalurkan dananya yang dikelola oleh manajer investasi sebagai nasir. Hasil pengelolaan disalurkan sesuai dengan ikrar wakif, termasuk untuk pemeliharaan aset wakaf. Siapa saja umat Islam bisa berwakaf tanpa harus kaya. Berbeda dari zakat, manfaat wakaf bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin, agar dana wakaf berkelanjutan dan terhindar dari risiko manajer investasi untuk memastikan keamanan dan profitabilitas investasi. Baik, materi selanjutnya terakhir yaitu pola pendistribusian hasil investasi wakaf uang. Pola pendistribusian hasil investasi wakaf uang adalah mekanisme yang mengatur bagaimana keuntungan dari pengelolaan dana wakaf uang itu dibagikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil investasi tersebut dapat digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif atau orang yang mewakafkan. Berikut beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai pola pendistribusian hasil investasi wakaf uang, yaitu ada 3. Yang pertama itu alokasi hasil investasi. Yang kedua itu reinvestasi atau pengembangan aset wakaf. Yang terakhir yaitu penyaluran ke makuf alai atau penerima zakat. Baik,
Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.